Sedikit himbauan kepada kaum muslimin bahwa kenyataan yang sedang terjadi sekarang ini bukan saja kita telah berprasangka buruk dan mengabaikan adab-adab kepada para ulama, bahkan yang terjadi adalah penghinaan kepada mereka. Menurut ajaran Islam, keadaan ini sangat berbahaya. Di dalam setiap kalangan atau golongan tidak diragukan lagi bahwa selalu ada yang baik atau ada yang buruk. Begitu pula dalam golongan ulama. Tetapi tentu saja yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Memang ada ulama ulama buruk, dan ada ulama rasyid, ulama yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini tidak ada batasan-batasan tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika seseorang mengetahui ada ulama yang janganlah sekali-kali mendakwah bahwa segala sifatnya adalah buruk. Jangan sekali-kali menuduh bahwa si fulan ulama itu adalah ulama buruk dan segala sifatnya pun buruk. Yang kedua, janganlah berprasangka buruk terhadap perkataan ulama yang dianggap buruk. Perkataan mereka janganlah begitu saja ditolak tanpa alasan. Karena sikap ini juga merupakan suatu kezaliman. Suatu kezaliman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, serta hati semuanya akan ditanya. Sungguh tidak adil jika kita menolak nasihat seseorang mubalik, ulama yang dikenal ulama lah. Kita tolak kata-katanya, nasihatnya, hanya karena kita curiga kepadanya tanpa alasan. Ya, curiga saja. Oh, dia bukan orang tabligh, oh dia bukan orang salafi, oh dia bukan orang NU, oh dia. Dan ini adalah suatu kezaliman yang besar. Orang Yahudi pernah menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab dan membacakannya kepada orang-orang Islam. Tetapi Rasulullah SAW sangatlah waspada, dan atas perkara itu beliau memutuskan, "Wahai kaum muslimin, jangan kamu benarkan kata-katanya dan jangan kamu menolaknya. Katakan saja, kami beriman kepada apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya, walaupun kepada perkataan orang kafir, janganlah kita begitu saja membenarkan atau menyalahkan sebelum kita mengetahui dengan pasti. Tetapi yang terjadi sekarang ini sebaliknya. Jika seseorang berkata sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, maka kita tidak hanya menolaknya, bahkan menentang perkataan tersebut. Malahan terhadap ahli kebenaran pun kita berbuat demikian. Kepada para ulama yang hakiki, kita pun menentang karena kejahilan kita. Satu hal yang mesti kita ingat bahwa ulama hakiki, ulama rusdi, ulama khairi adalah manusia seperti kita. Mereka pun mempunyai kelemahan yang mempunyai kemaksuman yang tanpa dosa hanyalah para nabi. Maka jika ada kesalahan pada diri mereka, tanggung jawabnya akan kembali kepada diri mereka masing-masing. Dan hanyalah Allah yang berhak menentukan apakah azab atau ampunan yang akan diberikan kepada mereka. Kita berdoa semoga mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah karena sifat rahimnya mereka akan dimaafkan oleh Allah. Sebagai contoh, jika ada seorang majikan yang menyuruh pembantunya meninggalkan keperluan pribadinya, keperluan pembantunya tadi, untuk semata-mata menyibukkan diri dalam keperluan-keperluan majikannya, tugas-tugas dari majikannya, maka sudah tentu majikan itu akan sayang kepada pembantu itu yang menunaikan tugas-tugasnya tadi.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada majikan yang lebih mulia daripada Allah. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan sangat sayang kepada orang-orang yang mau menyibukkan diri dalam tugas-tugasnya, menyampaikan, meninggikan kalimatullah. Sehingga dalam masalah ini, apabila ada yang mengajak untuk berprasangka buruk, untuk menyangka buruk kepada ulama, menaruh kebencian kepada para ulama, manusia-manusia dari ulama, dan menjadi penyebab kekacauan dalam urusan-urusan agama Islam, maka orang-orang seperti ini merupakan penyakit yang berbahaya. Orang-orang yang menjauhkan dari ulama itu adalah orang yang berbahaya. Memfitnah ulama itu adalah orang yang sangat-sangat berbahaya.